senjata, makanan, tarian, rumah adat tradisional Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragamannya itu adalah senjata dan makanan tradisional. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Nah, senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur dari budaya daerah sendiri. Nih, Ibu punya contoh senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Contoh senjata tradisional yang berasal dari Aceh ini salah satunya Ibu ambil rencong. Rencong memiliki gagang yang berbentuk melengkung, kemudian menebal di bagian sikunya. Nah, ini sarungnya menyerupai aksara Arab. Nah, ini dari rencong yang berasal dari Aceh. Kemudian celurit. Celurit yang berasal dari Madura. Ia berbentuk melengkung, berujung lancip, bentuk gagangnya kecil. Kalian pasti sudah sering lihat ya celurit yang berasal dari Madura. Nah, kemudian makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis, cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Contohnya dari rempah-rempah, yang pertama kunyit, kemudian ada jahe, ada lagi kemiri, ada lagi lengkuas. Ini merupakan hasil dari rempah-rempah dari negara Indonesia. Nah, ini makanan. Salah satu contoh makanan yang Ibu ambil yang berasal dari Makassar, namanya es palu butung. Nah, ini berbahan dasar utama potongan pisang yang berbalut bubur sumsum dengan parutan es dan sirup dengan susu yang kental, susu kental manis ditaburi di atasnya. Seger kayak kita makan siang-siang. Nah, kemudian pempek. Kalian pasti sudah tidak asing ya, pempek Palembang. Ya, pempek makanan yang berasal dari Palembang. Nah, ini makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji atau sagu yang diisi telur, disajikan dengan cuko. Kemudian kita mengamati keberagaman budaya tarian Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya tarian. Contoh tarian-tarian tradisional. Contohnya tarian-tarian tradisional. Tapi sekarang ini tarian tradisional sudah mulai punah. Nah, maka dari sebagian orang ada yang membuka seperti yang pemuda-pemuda yang mencintai dengan kebudayaan Indonesia, yaitu dengan mendirikan sanggar-sanggar tarian tradisional. Nah, ini ada salah satu contoh tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, tari Pakarena. Kemarin anak-anak sudah mulai memperagakan praktek ya. Kalian sudah memperagakan tarian Pakarena. Ini diiringi oleh 2 kepala drum dan sepasang suling. Nah, kemudian tari saman. Tari saman ini berasal dari Aceh. Biasanya dia diiringi sama nyanyian tepuk tangan, tepuk bahu, dan tepuk lantai. Selanjutnya kita mengenal bentuk keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia merupakan negara keberagaman dengan satu ikatan di bawah naungan Pancasila. Indonesia memiliki banyak suku dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Salah satunya ada rumah adat yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Saat membangun rumah adat, nenek moyang kita sangat memperhatikan segi keamanan, filosofi, dan mengandung nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita melestarikan rumah adat yang ada di Nusantara. Setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Rumah adat merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Kita harus selalu bangga dengan keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh bentuk rumah adat. Rumah adat Pesagi. Rumah adat Pesagi ini berasal dari Lampung. Rumah panggung ini terbuat dari konstruksi kayu dan bambu, berdiri di atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Nah, pembagian ruangnya sangat sederhana. Kamar-kamar dan dapurnya masing-masing dipisahkan dengan bagian papan. Lantai
bangunan menggunakan pelupuk bambu yang lebarnya 20 cm. Nah, ini namanya rumah pesagi yang berasal dari Lampung. Kemudian yang kedua, ini adalah rumah lamin. Rumah lamin itu adalah rumah adat suku Dayak. Suku Dayaknya di Kalimantan Timur. Nah, rumah ini berbentuk panggung setinggi 3 meter. Panggungnya 3 meter dari tanah dan dihuni sekitar 25 sampai 30 kepala keluarga. Ujung setiap atapnya itu diberi hiasan kepala naga yang merupakan simbol dari keagungan, budi luhur, dan kepahlawanan. Ini disebut dengan rumah lamin. Nah, ini tadi yang Ibu sudah jelaskan beberapa bentuk keragaman dari negara Indonesia. Untuk yang terakhir, Ibu minta kalian membuat tugas di kertas KPS, tugas portofolio IPS tentang keberagaman budaya. Ini asal daerahnya udah Ibu tulisin. Kalian tinggal cari tariannya apa, senjatanya apa, makanannya apa, dan rumah adatnya apa. Kalian salin di kertas KPS ya, Nak. Untuk sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.